seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiqomatiapon. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik analisis data metode hermeneutik. Metode hermeneutik adalah suatu pendekatan dalam analisis data yang fokus pada pemahaman teks atau simbol dengan tujuan untuk mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Metode ini berasal dari kata hermeneuchin yang dalam bahasa Yunani berarti menafsirkan atau memahami dalam konteks penelitian sosial, humaniora, dan studi budaya. Hermeneutik sering digunakan untuk menganalisis teks pernyataan atau fenomena budaya untuk memahami makna di baliknya. Metode hermeneutik memiliki akar yang kuat dan tradisi filsafat khususnya yang dikembangkan oleh Hans-Georg Gadamer dan Paul Ricoeur. Selanjutnya, teori dalam teknik analisis data metode hermeneutik. Metode hermeneutik sebagai suatu pendekatan dalam analisis data sangat bergantung pada teori-teori yang mendasari pemahaman teks dan interpretasi makna. Berikut adalah penjelasan tentang teori-teori penting yang mendasari teknik analisis hermeneutik. Yang pertama, teori lingkaran hermeneutik. Salah satu teori utama dalam hermeneutik adalah lingkaran hermeneutik. Konsep ini menyatakan bahwa pemahaman terhadap suatu teks tidak dapat dipisahkan antara bagian dan keseluruhan. Artinya, untuk memahami suatu bagian dari teks, kita perlu memiliki gambaran umum atau pemahaman terhadap keseluruhan teks terlebih dahulu, dan sebaliknya, pemahaman kita tentang keseluruhan teks sebaliknya. Pemahaman kita tentang keseluruhan teks akan berkembang seiring dan pemahaman bagian-bagian tertentu. Contohnya, jika kita sedang membaca sebuah novel, kita mungkin harus membaca seluruh bab terlebih dahulu untuk memahami alur cerita secara keseluruhan. Tetapi, pada saat yang sama, pemahaman kita terhadap bagian-bagian tertentu, seperti karakter, tema, atau simbolisme, akan memperdalam pemahaman kita terhadap keseluruhan novel. Pemahaman ini bersifat dinamis dan terus berkembang. Yang kedua, teori prasangka. Dalam teori hermeneutik, prasangka atau prejudices merujuk pada pandangan atau asumsi awal yang kita bawa sebelum menafsirkan suatu teks. Hans-Georg Gadamer, seorang tokoh penting dalam perkembangan hermeneutik modern, berpendapat bahwa kita tidak dapat sepenuhnya meninggalkan prasangka kita, namun kita harus menyadari keberadaan prasangka tersebut dan berusaha untuk mengelolanya dalam proses penafsiran. Prasangka bukanlah hal yang selalu negatif karena mereka mencerminkan latar belakang, pengalaman, dan perspektif kita. Namun dalam analisis hermeneutik penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap prasangka tersebut agar tidak menghambat pemahaman yang lebih dalam terhadap teks. Dengan demikian, praksis hermeneutik adalah bagaimana penafsir mengubah atau mengelola prasangka tersebut melalui proses interpretasi. Yang ketiga, teori dialogis. Teori hermeneutik juga berhubungan dengan dialogis atau dialog antara penafsir dan teks. Gadamer bahwa pemahaman terjadi dalam suatu proses dialog yang berkelanjutan antara penafsiran dan proses ini tidak bersifat pasif, di mana teks hanya dipahami sekali saja,
tetapi merupakan dialog aktif yang selalu terbuka dalam interpretasi ulang. Dalam konteks ini, dialogis berarti bahwa teks atau data tidak memiliki satu-satunya makna yang tetap. Makna teks dapat berubah tergantung pada bagaimana penafsir berinteraksi dengan teks tersebut. Dapat ditafsirkan berbeda oleh penafsir yang datang dari latar belakang budaya atau sosial yang berbeda. Selanjutnya yang keempat yaitu teori struktur teks. Hermeneutik juga berhubungan dengan struktur teks yang mengacu pada bagaimana elemen-elemen dalam teks saling berhubungan. Teori ini memandang teks sebagai suatu sistem yang saling terhubung di mana setiap bagian teks atau baik itu dalam kalimat, paragraf atau simbol memiliki peran dalam membentuk makna keseluruhan. Penafsiran teks tidak hanya berfokus pada arti literal kata-kata ini atau kalimat, tetapi juga pada bagaimana berhubungan antar elemen teks membentuk pola atau struktur yang lebih besar. Selanjutnya yang kelima, teori historisitas dan konteks. Teori historisitas dan konteks adalah bagian integral dari hermeneutik. Pemahaman suatu teks atau data tidak dapat terlepas dari konteks sosial, budaya, atau historis di mana teks tersebut diproduksi. Ini berarti bahwa setiap teks atau fenomena tidak hanya dipahami secara terisolasi, tetapi harus diletakkan dalam konteks waktu, tempat, dan kondisi sosial yang relevan. Selanjutnya yang keenam, teori fusion of horizon atau fusi wawasan. Konsep fusion of horizon atau fusi wawasan adalah gagasan yang diperkenalkan oleh Gadamer. Konsep ini menjelaskan bagaimana pemahaman kita terhadap teks atau fenomena melibatkan pertemuan antara horizon pertemuan kita atau yang dibentuk dari latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi kita dengan horizon yang ada di dalam teks itu sendiri, yaitu konteks historis, budaya, dan ideologi teks tersebut. Selanjutnya, teori simbolisme dan makna tersirat. Dalam hermeneutik, penting juga memahami simbolisme dan makna tersirat yang ada dalam teks. Banyak teks atau terutama dalam karya sastra dan atau wacana budaya tidak hanya mengandung makna harfiah, tetapi juga lapisan-lapisan makna yang lebih mendalam dan memerlukan penafsiran yang lebih. Yang kedelapan yaitu teori hermeneutik fenomenologis. Metode fenomenologis dalam hermeneutik berfokus pada pengalaman subjektif dan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang muncul dalam kesadaran manusia. Dalam teori ini, penafsiran tidak hanya berdasarkan pada analisis teks atau data eksternal, tetapi juga pada pengalaman individu terhadap fenomena tersebut. Selanjutnya, prinsip dasar hermeneutik. Pada dasarnya, hermeneutik berfokus pada proses pemahaman dan penafsiran teks atau komunikasi. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan metode ini. Yang pertama, hermeneutik circle atau lingkaran hermeneutik. Ini adalah konsep penting hermeneutik yang menyatakan bahwa pemahaman suatu bagian teks yang selalu bergantung pada pemahaman keseluruhan teks yang sebaliknya. Yang kedua yaitu prasyarat subjektif. Pemahaman teks selalu dipengaruhi oleh perspektif dan pengalaman penafsir. Penafsir membawa latar belakang budaya, ideologi, dan sejarah pribadi mereka ke dalam proses penafsiran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil interpretasi. Yang ketiga, dialog antara penafsir dan teks. Hermeneutik menekankan pentingnya dialog yang terus-menerus antara penafsir dan teks. Yang keempat,
konsep prejudices atau prasangka. Sebelum menafsir teks, penafsir sering kali membawa prasangka atau pandangan awal tentang teks tersebut. Langkah-langkah dalam metode hermeneutik. Yang pertama, penilaian konteks. Langkah pertama dalam analisis hermeneutik adalah memahami konteks di mana teks atau data itu muncul. Yang kedua, menganalisis struktur teks. Penafsir harus menganalisis struktur teks itu sendiri, termasuk bagaimana bagian-bagian teks saling berhubungan. Yang ketiga, interpretasi dan reinterpretasi. Setelah memahami teks, struktur teks, langkah berikutnya adalah menganalisis struktur teks. Penafsir harus menganalisis struktur teks itu sendiri, termasuk bagian-bagian teks saling berhubungan. Yang ketiga, interpretasi dan reinterpretasi. Setelah memahami struktur teks, langkah berikutnya adalah menginterpretasi makna yang ada. Interpretasi yang seringkali dilakukan dalam beberapa lapis, di mana penafsir menilai teks dari berbagai perspektif. 4. Refleksi kritik. Proses hermeneutik juga melibatkan refleksi kritis terhadap penafsiran yang telah dilakukan. Penafsir harus selalu siap untuk merefleksikan kembali interpretasinya dan mengubahnya apabila ditemukan perspektif atau argumen baru yang lebih tepat. Yang kelima, aplikasi dan generalisasi. Setelah pemahaman teks yang diperoleh, penafsir dapat melakukan aplikasi atau generalisasi makna teks tersebut dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, peran hermeneutik dalam penelitian kualitatif. Metode hermeneutik sangat populer dalam penelitian kualitatif, terutama disiplin ilmu seperti filsafat, teologi, sosiologi, antropologi, dan kajian sastra. Dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha memahami fenomena dari perspektif subjek yang terlibat. Selanjutnya, contoh penggunaan hermeneutik dalam penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian kualitatif yang menganalisis buku, artikel, dan dokumen sejarah, metode hermeneutik digunakan untuk memahami makna yang tersembunyi dalam teks tersebut. Misalnya, seorang peneliti yang menganalisis karya sastra akan memperhatikan tidak hanya plot atau karakter, tetapi juga elemen-elemen simbolis dan metaforis yang dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya atau konflik sosial pada waktu tertentu. Selain itu, dalam penelitian sosial, hermeneutik bisa digunakan untuk memahami wawancara atau transkrip diskusi kelompok terarah atau VGD. Peneliti akan menggali makna ada di balik kata-kata yang terucapnya oleh partisipan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan emosional yang melingkupinya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode hermeneutik. Kelebihan yang pertama, memperkaya pemahaman dengan menafsirkan teks secara mendalam. Yang kedua, fleksibel yang dapat diadaptasi. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan jenis data, mulai dari teks hingga fenomena sosial atau budaya. Yang ketiga, menghargai konteks. Hermeneutik menekankan pentingnya konteks dalam pemahaman yang membantu untuk menghindari penafsiran yang salah satu atau terlepas dari latar belakang yang relevan. Selanjutnya, kekurangannya yang pertama, subjektivitas. Karena penafsiran yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang penafsir, terkadang hasilnya bisa sangat subjektif, yang mungkin mempengaruhi validitas data. Yang kedua, proses dan memakan waktu. Metode ini membutuhkan waktu yang lama karena penafsiran dilakukan berulang-ulang dan secara mendalam. Yang ketiga, kesulitan dalam verifikasi. Tidak ada cara yang pasti untuk memverifikasi interpretasi yang benar.
yang dapat mempersulit pembenaran atau evaluasi dari hasil penelitian. Dengan materi yang dapat saya sampaikan, kesimpulannya adalah metode hermeneutik adalah pendekatan yang sangat berharga dalam analisis data kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap teks atau simbol. Dalam penelitian, metode ini memberikan panduan untuk menafsirkan data secara holistik dengan memperhatikan konteks, prasangka, dan interaksi antara penafsir dan teks. Meskipun memiliki beberapa tantangan seperti subjektivitas dan waktu yang dibutuhkan, pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan mengungkap kompleksitas dari suatu fenomena atau teks. Dengan demikian, metode hermeneutik menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam kajian ilmiah di bidang sosial, humaniora, dan budaya yang mengutamakan pemahaman kontekstual dan penafsiran yang hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.